Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai barisan tak hingga dan deret tak hingga. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6, ada Haifah Salma Nabila, ada Saulia Isabilillah, ada saya sendiri Hardiana Triwandari, ada Ayu Putri Regitasari, dan yang terakhir ada Tufahati Sahna Kumairo. Masuk ke pembahasan yang pertama, barisan tak hingga. Barisan adalah suatu fungsi yang daerah asalnya hanya terdiri dari bilangan bulat positif atau suatu himpunan bagian lain dari bilangan bulat. Lambangnya A, lalu N kecil di bawah, AN, dengan N itu sama dengan 1, tak hingga sama dengan AN. Suatu barisan dikatakan sama jika AN sama dengan BN untuk setiap N. Contoh, AN sama dengan 1 dikurang 1 per N. Dengan N lebih dari sama dengan 1, maka barisannya itu 0, setengah, 2 per 3, 3 per 4, 4 per 5, dan seterusnya. Untuk AN sama dengan 1 ditambah dalam kurung negatif 1 pangkat N dikali 1 per N, itu N-nya lebih dari 1, maka barisannya itu 0, 3 per 2, 2 per 3, 5 per 4, 4 per 5, 7 per 6, 6 per 7, dan seterusnya. Untuk CN sama dengan negatif 1 pangkat N ditambah 1 per N dengan N itu lebih dari sama dengan 1, maka barisannya itu 0, 3 per 2, negatif 2 per 3, 5 per 4, 4 per 5, 7 per 6, negatif 6 per 7, dan seterusnya. Untuk DN 0,99 dengan N-nya itu lebih dari sama dengan 1, itu barisannya terbentuk 0,99, 0,99, 0,099, dan seterusnya. Selanjutnya, kekongruenan barisan tak hingga. Barisan AN dinamakan konvergen menuju L atau berlimit L dan ditulis sebagai limit AN dengan N itu sampai dengan tak hingga itu sama dengan L. Apabila untuk tiap bilangan positif epsilon ada bilangan positif N, sehingga untuk N lebih dari sama dengan N besar, maka mutlak AN dikurang L itu kurang dari epsilon. Suatu barisan yang tidak konvergen ke suatu bilangan L yang terhingga dinamakan divergen. Untuk contoh, N per 2N plus 1 mempunyai limit setengah. Analisis pendahuluan, ambil sembarang epsilon lebih dari 0, maka mutlak AN dikurang 1 per 2 sama dengan N per 2N plus 1 dikurang 1 per 2. Nah, samakan penyebutnya, jadi mutlak 2N dikurang 2N dikurang 1 per 2 dalam kurung 2N plus 1. Sama dengan 2N itu habis, 2N kurang 2N itu habis, jadi bernilai negatif 1, dihasilkan mutlak negatif 1 per 2 dalam kurung 2N plus 1. Karena mutlak jadi positif, jadi sama dengan mutlak 1 per 2 dalam kurung 2N plus 1 kurang dari epsilon. Nah, mutlak 1 per 2 dalam kurung 2N plus 1 kurang dari epsilon, kita pindahkan epsilonnya ke ruas kiri, jadi 1 per 2 epsilon kurang dari 2N plus 1. 2N plus 1-nya kita pindah ke ruas kanan. Nah, 1 per 2 epsilon dikurang 1, plus 1-nya itu pindah ruas ke kiri, lalu kurang dari 2N. Nah, dihasilkan 1 per 2 dalam kurung 1 per 2 epsilon dikurang 1 kurang dari N. Maka dipilih N lebih dari sama dengan 1 per 2 dalam kurung 1 per 2 epsilon dikurang 1. Untuk bukti formalnya, ambil sembarang epsilon lebih dari 0, pilih N lebih dari sama dengan 1 per 2 dalam kurung 1 per 2 epsilon kurang 1. Maka untuk N lebih dari sama dengan N, maka mutlak AN dikurang 1 per 2 sama dengan mutlak N per 2N plus 1 dikurang 1 per 2 sama dengan, kita samakan penyebutnya, jadi 2N dikurang 2N dikurang 1 per 2 dalam kurung 2N plus 1 sama dengan mutlak negatif 1 per 2 dalam kurung 2N plus 1. Karena tanda mutlak jadi positif, mutlak 1 per 2 dalam kurung 2N plus 1 kurang dari
kita substitusikan 1/2 dalam kurung 1/2 epsilon kurang 1 itu, sehingga didapatkan hasil 1/2 dalam kurung 2 dalam kurung 1/2 dalam kurung 1/2 epsilon dikurang 1 plus 1. Nah, didapatkan hasil 1/2 dalam kurung 1/2 epsilon dikurang 1 ditambah 2. Sama dengan 1/1 per epsilon dikurang 2 plus 2, 2-nya habis, jadi dihasilkan epsilon. Jadi di sini terbukti bahwa 1/2 n plus 1 mempunyai limit setengah. Selanjutnya teorema. Teorema A, andaikan AN dan BN barisan-barisan yang konvergen dan K sebuah konstanta, maka 1. Limit K dengan N sampai dengan tak hingga itu sama dengan K. Untuk yang kedua, limit K dikali AN dengan N sampai dengan tak hingga itu sama dengan K dikali limit AN dengan N sampai tak hingga. Untuk yang ketiga, limit AN plus minus BN dengan N sampai tak hingga itu sama dengan limit AN dengan N sampai tak hingga plus minus limit BN dengan N sampai dengan tak hingga. Untuk yang keempat, limit AN dikali BN dengan N sampai dengan tak hingga itu sama dengan limit AN dengan N sampai tak hingga dikali limit BN dengan N sampai tak hingga. Untuk yang kelima, limit AN dibagi BN dengan N sampai dengan tak hingga itu sama dengan limit AN dengan N sampai tak hingga dibagi limit BN dengan N sampai tak hingga, dengan limit BN N sampai dengan tak hingga itu tidak sama dengan 0. Untuk yang keenam, jika limit mutlak AN dengan N sampai dengan tak hingga itu sama dengan 0, maka limit AN dengan N sampai dengan tak hingga itu sama dengan 0 juga. Untuk yang ketujuh, limit R pangkat N dengan N sampai dengan tak hingga 0 jika R sama dengan 0 atau mutlak R kurang dari 1 divergen jika R lebih dari 1. Di sini ada soal limit N per 2N plus 1 di mana N sampai dengan tak hingga. Penyelesaian Fn-nya N per 2N plus 1 Fx sama dengan N per 2N plus 1. Limit X per 2X plus 1 L di mana N sampai dengan tak hingga sama dengan limit 1/2 di mana N sampai dengan tak hingga sama dengan 1/2. Maka limit dari N per 2N plus 1 1/2 N sampai dengan tak hingga. Selanjutnya definisi deret tak hingga. Contoh deret tak hingga A1 ditambah dengan A2 ditambah dengan A3 dan seterusnya. Sigma AK K sama dengan 1 sampai tak hingga atau sigma AK. Barisan jumlah parsial Sn dengan Sn sama dengan A1 plus A2 plus A3 plus AN sampai dengan sigma AK K sama dengan 1 sampai N. Definisi sigma AK K sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen dan mempunyai jumlah S. Apabila barisan jumlah parsial Sn konvergen menuju S. Apabila Sn divergen, maka deret divergen. Suatu deret yang divergen tidak memiliki jumlah. Deret geometri. Definisi deret geometri. Suatu deret yang berbentuk sigma AR pangkat K-1 K sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan A plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 3 dan seterusnya. Dengan A tidak sama dengan 0 dinamakan deret geometri. Selanjutnya, konvergenan deret geometri. Sigma AR pangkat K-1 K sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen ke A per 1 dikurang R. Jika R-nya kurang dari 1 divergen jika R kurang dari 1. Untuk buktinya Sn sama dengan A plus AR plus AR pangkat 2 ditambah sampai dengan AR N-1. Jika R sama dengan 1, maka Sn sama dengan Na. Divergen karena jika N bertambah tanpa terbatas, jadi Sn divergen jika R sama dengan 1. Sn per Rsn sama dengan A plus AR kuadrat sampai dengan AR N-1 dikurang dengan AR plus AR kuadrat sampai dengan AR pangkat N.
1 per N Sn sama dengan A min AR pangkat N Sn sama dengan A per 1 R aksen sama dengan ARN per 1 min R. Jika R kurang dari 1, maka limit Rn N sama dengan 0. S sama dengan limit Sn N sampai dengan 3 sama dengan A per 1 min R. Jika R kurang dari 1, lebih dari 1 atau R sama dengan 1, barisan R pangkat N divergen, sehingga Sn juga divergen. Padahal Sn bisa dilihat ya teman-teman, 1 per 1 per 2 ditambah 1 per 3 sampai dengan 1 per N sama dengan 1 ditambah dengan 1 per 2 ditambah dengan 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah dengan 1 per 5 ditambah dengan 1 per 6 ditambah dengan 1 per 7 ditambah dengan 1 per 8 ditambah dengan 1 per 9 sampai dengan 1 per N. Lebih dari 1 ditambah 1 per 2 ditambah 2 per 4 ditambah 4 per 8 ditambah 8 per 16 sampai dengan 1 per N sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah dengan sampai dengan 1 per N. Dengan membuat N cukup besar, kita dapat mengambil 1 per 2 sebanyak kita kehendaki pada persamaan yang terakhir jika Sn divergen sehingga deret harmonik adalah divergen. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, sifat deret konvergen. Teorema B, kelinieran jika sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dan sigma BK dengan K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga keduanya konvergen dan C sebuah konstanta, maka sigma C AK K dengan K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dan sigma AK plus BK dengan K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga juga konvergen. Yang pertama, sigma C AK dengan K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga sama dengan C, sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Yang kedua, sigma AK plus BK dengan K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga sama dengan sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga ditambah sigma BK dengan K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Uji kekonvergenan deret suku-suku positif. Pengujian dengan integral tak wajar. Teorema atau uji integral. Andaikan f suatu fungsi yang kontinu, positif, dan tidak naik pada selang 1, tak hingga. Andaikan AK sama dengan FK untuk semua K positif bulat. Maka deret tak hingga, sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar konvergen integral fx dx dengan batas atas 1 dan batas bawah tak hingga. Contoh, periksa apakah deret sigma 1 per kalen K dengan K sama dengan 2 sampai dengan tak hingga konvergen atau divergen. Contoh, hipotesis dalam uji integral dipenuhi untuk fx sama dengan 1 per x ln x pada 2, tak hingga. Maka integral 1 per x ln x dx dengan batas atas 2 dan batas bawah tak hingga sama dengan limit t mendekati tak hingga integral 1 per x ln x dx dengan batas atas 2 dan batas bawah t sama dengan limit t sama dengan tak hingga integral 1 per ln x d ln x dengan batas atas 2 dan batas bawah T sama dengan limit T mendekati tak hingga ln X T per 2 sama dengan tak hingga. Jadi Fx sama dengan 1 per X ln X divergen. Selanjutnya yaitu membandingkan suatu deret dengan deret lain. Yang pertama yaitu ada teorema atau uji banding. Andaikan untuk N kecil lebih dari sama dengan N besar berlaku AN antara 0 sampai Bn. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Bn konvergen, maka sigma AN batas bawah N sama dengan 1 sampai dengan limit juga limit tak hingga juga konvergen. Sigma AN dengan mulai N sama dengan 1
sampai dengan tak hingga divergen, maka sigma Bn batas n sama dengan 1 sampai tak hingga juga divergen. Contoh yang pertama yaitu selidiki konvensional deret. Yang pertama ada sigma 1/2 pangkat n plus 1, n mulai n sama dengan 1 sampai tak hingga. Kita bandingkan dahulu deret sigma 1/2 n 2 pangkat n plus 1 mulai n sama dengan 1 sampai tak hingga dengan deret geometri sigma 1/2 pangkat n yang sama dengan 1 sampai tak hingga yang konvergen. Karena 2 pangkat n plus 1 sama dengan 2 pangkat n, maka 1/2 pangkat n plus 1 di antara 0 sampai dengan 1/2 pangkat n untuk n kecil elemen n besar dengan sigma 1/2 pangkat n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Deret konvergen. Berdasarkan uji banding dengan deret lain, diperoleh bahwa deret sigma 1/2 pangkat n plus 1, n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga juga konvergen. Yang kedua ada sigma 1/n dengan n sama dengan 2 sampai dengan tak hingga. Kita bandingkan deret sigma 1/n n sama dengan 2 sampai tak hingga dengan deret harmonik sigma 1/n n sama dengan 2 sampai dengan tak hingga yang divergen. Untuk ini diperlukan kesetaraan ln n kurang dari n untuk setiap n elemen dari n dengan sigma 1/n n sama dengan 2 sampai dengan tak hingga divergen. Yang selanjutnya ada teorema uji banding limit. Misalkan sigma an n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dan sigma bn n sama dengan 1 sampai tak hingga adalah deret dengan suku-suku positif. Yang pertama, jika limit an per bn n mendekati tak hingga sama dengan c lebih dari 0, maka kedua deret bersama-sama konvergen atau divergen. Yang kedua, jika limit an per bn dengan n mendekati tak hingga sama dengan 0 dan sigma bn n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka deret sigma an n sama dengan 1 sampai tak hingga juga konvergen. Yang ketiga yaitu jika limit an per bn dengan n mendekati tak hingga sama dengan tak hingga dan sigma bn dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga divergen, maka deret sigma an dengan n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga juga divergen. Contohnya, selidiki kekonvergenan deret sigma 1/2 pangkat n plus 1 dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga. Jawab, untuk menyelidiki konvergenan deret sigma 1/2 pangkat n plus 1 dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga, bandingkan dengan deret geometri sigma 1/2 pangkat n dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga yang konvergen. Karena untuk an sama dengan 1/2 pangkat n plus 1 dan bn sama dengan 1/2 pangkat n, berlaku limit an per bn dengan n mendekati tak hingga sama dengan limit 2n per 2 pangkat n per 2 pangkat n plus 1 dengan n mendekati tak hingga sama dengan 1 lebih dari 0. Dan deret sigma 1/2 pangkat n dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Maka deret sigma 1/2 pangkat n plus 1 dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga juga konvergen. Selanjutnya, membandingkan suatu deret dengan dirinya. Teorema uji hasil bagi.
Andaikan sigma AN sebuah deret yang sukunya positif, dan andaikan lim N sampai dengan T hingga AN plus 1 per AN sama dengan jika rho kurang dari 1 deret konvergen, jika rho lebih dari 1 deret divergen. Jika rho sama dengan 1, pengujian ini tidak memberi kepastian. Contoh, apakah deret sigma 2n per n faktorial n sama dengan 1 sampai T hingga konvergen atau divergen? Jawab. Rho sama dengan lim n sampai T hingga AN plus 1 per AN sama dengan lim n sampai T hingga 2n plus 1 per n plus 1 faktorial kali 2 n faktorial per 2 sama dengan lim n sampai dengan T hingga 2 kali 2 per n plus 1 kali n faktorial dikali n faktorial per 2 sama dengan lim n sampai dengan T hingga 2 per n plus 1 sama dengan 0. Menurut uji hasil bagi deret itu konvergen. Kemudian deret ganti tanda. Bentuk umum A1 min A2 plus A3 plus A4 plus seterusnya. Dengan AN lebih besar dari 0 untuk semua N. Contoh penting adalah deret harmonik ganti tanda. 1 min 1 per 2 plus 1 per 3 plus 1 per 4 dan seterusnya. Uji kekonvergenan, teorema A. Uji deret ganti tanda, andaikan A1 min A2 plus A3 plus A4 plus tak hingga dan seterusnya. Suatu deret ganti tanda dengan AN lebih besar dari AN plus 1 lebih besar dari 0. Apabila lim N sampai dengan T hingga AN sampai 0, maka deret konvergen. Kesalahan yang dibuat apabila jumlah S diaproksimasi dengan jumlah N suku pertama Sn tidak akan melebihi AN plus 1. Kemudian teorema B, uji kekonvergenan mutlak. Apabila sigma UN mutlak konvergen, maka sigma UN konvergen. Apakah deret berikut 1 plus 1 per 4 plus 1 per 9 plus 1 per 16 plus 1 per 25 plus 1 per 36 dan seterusnya konvergen atau divergen? Misal sigma UN sama dengan 1 plus 1 per 4 plus 1 per 9 plus 1 per 16 plus 1 per 25 plus 1 per 35 dan seterusnya. Bentuk sigma UN mutlak dari deret di atas 1 plus 1 per 4 plus 1 per 9 plus 1 per 16 plus 1 per 25 plus 1 per 36 plus dan seterusnya. Maka lim N sampai T hingga 1 per N plus 1 pangkat 2 per 1 per N pangkat 2 sama dengan lim N sampai T hingga N pangkat 2 per N plus 1 kurang dari 1. Maka menurut uji hasil bagi, maka deret sigma UN mutlak konvergen, maka sigma UN konvergen. Kemudian teorema C, uji pembanding mutlak. Andaikan sigma UN sebuah deret yang suku-sukunya tak nol. Andaikan lim N sampai T hingga mutlak UN plus 1 per mutlak UN sampai dengan rho, jika rho kurang dari 1, deret konvergen mutlak, jadi konvergen. Jika rho lebih dari 1, deret divergen. Jika rho sama dengan 1, pengujian ini tidak memberi kepastian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi barisan tak hingga dan deret tak hingga dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.